Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah kita lanjutkan ngaji fikih kitab Taqriratus Sadidah bab jenazah bagian ke-7, memandikan jenazah part 4. Pada video kali ini kita akan membahas bersama beberapa poin problematika seputar memandikan jenazah yang tentunya penting untuk diketahui. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masailu fi ghuslil mayyiti. Beberapa masalah atau problematika di dalam memandikan jenazah. Al-awalu yaghuttul ghasilu wa ma'ahu fil muhtasali basarahu wujuban an auratil mayyiti wa nadban an ghairiha. Orang yang memandikan jenazah serta orang-orang yang berada di tempat memandikan jenazah untuk membantu wajib memejamkan mata dari melihat aurat si jenazah, dan sunnah untuk memejamkan mata dari melihat selain auratnya jenazah. Jadi saat menggosok atau membasuh aurat si jenazah, orang yang memandikan wajib untuk memejamkan mata. Asani yundabu ayyu'idda ina'an wasi'an lil ma'i wa yub'iduhu amma yuqadhiruhu minar rashash wa yu'idda ma'ahu ina'aini kadzalika saghiran wa mutawassiton yaghrufu bisaghiri minal kabiri ilal wasati summa yaksiluhu bil mutawassiti wala ba'sa bil isti'anati binahwi khurtum. Yang kedua, disunahkan untuk menyiapkan wadah atau tempat air yang besar atau lebar yang dijauhkan dari sekiranya terciprat atau dikotori dari cipratan saat proses memandikan. Dan juga menyiapkan 2 wadah yang juga dijauhkan dari cipratan, 2 wadah kecil dan sedang. Yang wadah kecil tersebut digunakan untuk mengambil air dari wadah yang besar dipindahkan ke wadah yang sedang. Kemudian dari wadah yang sedang itu dibasuhlah jenazah. Dan juga tidaklah mengapa jika hal itu sulit, yaitu agar lebih mudah menggunakan selang. Asalisu yundabu talyinu mafasilihi ba'da ghuslihi summa tanshifuhu li alla tabtalla akfanuhu fayusri'a fasaduha. Yang ketiga, disunahkan untuk merilekskan atau melemaskan sendi-sendi si jenazah setelah proses memandikan. Kemudian dikeringkan atau dihanduki agar sisa air dari proses memandikan tidak membasahi kain kafannya yang bisa menyebabkan tubuh jenazah lebih cepat rusak. Ar-rabi'u yukrahu akhdhu syai'in min sya'ril mayyiti aw dhufurihi. Yang keempat, dimakruhkan untuk mengambil atau memotong sesuatu dari rambut atau kuku jenazah. Al-khamisu al-mayyitu al-muhrimu
la yuf'alu bihi syai'un mimma yahrumu 'alal muhrimi listimrari hukmil ihrami ba'da wafatihi. Yang kelima, bagi jenazah yang meninggal dalam keadaan ihram, maka tidak dilakukan atau diterapkan proses di mana proses tersebut diharamkan bagi orang yang sedang berihram, karena dia tetap berstatus ihram setelah meninggal. Proses tersebut diantaranya menutup kepala, menggunakan pakaian yang dijahit, menutup wajah, memakai sarung tangan bagi perempuan, memotong kuku dan rambut, memakai wangian, dan memakai minyak rambut dan jenggot. Maka beberapa poin itu tidak dilakukan bagi jenazah yang meninggal dalam keadaan ihram. Asadisu yusannu ayyakun al-ghasilu aminan fa in ra'a khairan zakarahu au diddahu satarahu. Yang keenam, disunahkan hendaknya bagi yang memandikan jenazah adalah orang yang bisa dipercaya. Jika melihat sesuatu kebaikan dalam diri si jenazah, maka ia menyebutkan atau mengabarkan hal tersebut. Jika dia melihat sebaliknya atau keburukan dalam diri si jenazah, dalam tubuh jenazah, maka dia hendaknya menutupi hal itu dari orang lain. Di sini ada catatan nomor 2. Wujuban illa limaslahatin kakaunihi mutajahiron bifiskihi au mubtadi'an. Hal tersebut hukumnya wajib, yaitu menutupi keburukan yang terdapat pada tubuh si jenazah atau pada diri si jenazah, kecuali untuk kemaslahatan, seperti si jenazah semasa hidupnya jelas-jelas atau tidak malu untuk menampakkan kefasikan atau dosa-dosanya, atau jenazah tersebut semasa hidup berbuat bid'ah. As-sabi'u al-aula fi huslir rajuli ar-rijal wal afqahu minhum muqaddamun wa yajuzu huslur zauji li zaujati wal aksu. Yang ketujuh, lebih utama atau diutamakan dalam memandikan jenazah laki-laki, yaitu laki-laki, dan yang lebih ahli fikih, yang lebih paham fikih dari mereka itu didahulukan. Di sini ada catatan nomor 3. Wal aula fi ghuslil mar'ati an-nisa. Yang lebih utama dalam memandikan jenazah perempuan, yaitu perempuan. Dan diperbolehkan memandikan jenazah suami bagi istrinya dan juga sebaliknya. As-saminu idza lam yujad illa ajnabiyyun li ghuslil mar'ati aw ajnabiyyatun li ghuslir rajuli yummima ma'al mayyitu. Yang kedelapan, saat akan memandikan jenazah perempuan sedangkan tidak
ditemukan seorang pun perempuan, hanya ada laki-laki yang berstatus orang lain alias ajnabi. Begitu juga sebaliknya, saat akan memandikan jenazah laki-laki, tidak ditemukan satupun laki-laki, hanya ada para perempuan yang berstatus orang lain alias ajnabiyah, maka jenazah tersebut hanya perlu ditayamumi. At-tasi'u idza ta'adzarul ghuslu li faqdil ma'i ali taharri badanil mayyiti linahwi harkin yummima kadzalika. Jika proses memandikan itu dianggap sulit karena tidak ada air, atau karena jenazah sudah membusuk seperti disebabkan terbakar dan lain sebagainya, maka jenazah tersebut hanya ditayamumi. Al-ashiru idza arada ayyughsilahu salasan kama madha aw khamsan aw sab'an aw tis'an fatafsiluhu kama yali fil jadwali fi safhati taliyah. Yang ke-10, jika ingin memandikan jenazah sebanyak 3 kali seperti yang telah disebutkan, atau 5 atau 7 atau 9, maka perinciannya dalam jadwal berikut. Adadu marratil ghusli, hitungan jumlah memandikan jenazah. Semisal di sini 3, adadul aksal bisidri, menggunakan daun bidara atau sabun 1 kali, adadul aksal al-muzilah, kemudian basuhan yang menghilangkan itu 1 kali, adadul aksal bil qoroh, dibasuh dengan air yang jernih atau air murni 1 kali. Jika memandikannya prosesnya 5 kali, maka dengan sabun atau daun bidara 1 kali, dibasuh 1 kali, kemudian 3 kali dengan air yang murni. Di sini ada catatan nomor 5. Catatan nomor 1. Autakunul ula bisidrin wasaniyatu muzilatun wasalisatu bisidrin kal ula warobiatu muzilatun wal khomisatu bima'i qarrohin. Atau prosesnya bisa dengan yang pertama dengan sabun, kemudian dibasuh yang menghilangkan, yang ketiga dengan sabun lagi, yang keempat dibasuh menghilangkan, yang kelima baru menggunakan air terakhir, air yang jernih. Jika proses memandikannya 7 kali, maka menggunakan sabun atau daun bidara 2 kali, basuhan yang menghilangkan 2 kali, air murni 3 kali. Di sini ada catatan nomor 2. Wala salasu kaifiyatin. Al-kaifiyatul ula wahya antakuna bisidrin summa muzilatin summa sidrin summa muzilatin summa korohin summa korohin summa korohin, seperti yang disebutkan dalam tabel. Cara yang pertama yaitu yang pertama dengan air sabun atau air daun bidara, kemudian basuhan yang menghilangkan itu, kemudian dengan sabun lagi, kemudian dibasuh, kemudian air murni atau air jernih sebanyak 3 kali. Al-kafiyatu saniyatu wahya antakuna bisidrin summa muzilatin summa korohin summa sidrin summa muzilatin summa muzilatin summa korohin. Yang kedua, yang pertama menggunakan daun bidara atau sabun, kemudian basuhan yang menghilangkan, kemudian air murni, kemudian sabun lagi, kemudian basuhan menghilangkan, kemudian basuhan yang menghilangkan air sabun itu, kemudian yang terakhir air murni.
Al-kaifiyatu salisatu wa hiya an takuna bisidrin summa muzilatin summa sidrin summa muzilatin summa sidrin summa muzilatin summa korohin. Yang ketiga, yang pertama menggunakan air sabun, kemudian dibasuh yang menghilangkan, kemudian sabun lagi, kemudian basuhan menghilangkan sabun itu, kemudian sabun lagi, kemudian dibasuh yang menghilangkan basuhan itu, kemudian dengan air murni. Air murninya 1 kali, jadi bisa dibalik. Yang selanjutnya, jika membasuhnya 9 kali, ini adalah basuhan yang paling sempurna, maka masing-masing 3 kali. Perinciannya di sini ada catatan, wa tafsilu tartibiha annaha takunul ula binahwi sidrin wasaniyatu musilatun wasalisatu bimai korohin warrobiatu binawi sidrin wal khomisatu musilatun wasadisatu bimai korohin wasabiatu binahwi sidrin wasaminatu musilatun watasiatu bimai korohin falma'ul korohu mu'akhorun an kulli musilatin wa yasihu ayakuna mu'akhoron anil jami'i. Rinciannya, jika memandikannya 9 kali, maka basuhan yang pertama menggunakan air sabun atau air daun bidara. Yang kedua, basuhan yang menghilangkan itu. Yang ketiga, air jernih atau air murni. Yang keempat, sabun lagi. Yang kelima, basuhan yang menghilangkan air sabun itu. Yang keenam, air murni. Yang ketujuh, sabun lagi. Yang kedelapan, basuhan yang menghilangkan sabun itu. Yang kesembilan, air murni. Maka basuhan dengan air murni atau air jernih diakhirkan dari setiap basuhan. Wa yasihu ayakuna mu'akhoron anil jami. Dan sah hukumnya jika basuhan dengan air murni tersebut diletakkan di akhir, artinya air sabun kemudian basuhan dengan air yang menghilangkan dilakukan sebanyak 6 kali secara bergantian, kemudian air murni diletakkan di akhir sebanyak 3 kali. Demikianlah video kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.